Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Setelah membahas kemarin tentang pengertian haid dan nifas itu apa, sekarang kita membahas tentang waktu-waktunya haid. Bismillahirrahmanirrahim. Awal waktu imkanil haid, awal waktin yumkinu an tahidha fihi al-mar'ah tis'u sinin qamariyah taqribiyah. Sekarang membahas tentang awal umur memungkinkan bagi perempuan untuk keluar darah haid, yaitu awal umur memungkinkannya perempuan itu untuk haid 9 tahun qamariyah. 9 tahun qamariyah. Ini maksud qamariyah yakni apa? Hijriyah. Kenapa disebut qamariyah? Karena dia ya tamid bil qamar ya. Dia mengikuti pergerakan bulan. Kan masuknya dengan hilal. Gitu juga tengah-tengahnya nanti dengan purnama, kan itu kama arafna. Jadi karena mengikuti hilal maka disebut qamariyah. Berbeda dengan miladiyah yang kita tahu Masehi. Masehi itu dia syamsiyah, mengikuti pergerakan matahari. Tergantung pergerakan matahari. Kemudian 9 tahun ini qamariyah, 9 tahun hijriyah. Makanya perlu untuk kita mencatat umur anak perempuan hijriahnya. Itu penting ya, karena itu juga jadi tarodub dalam banyak hukum. Termasuk kalau seandainya tidak balik dengan haid, balik dengan umur itu juga qamariyah, harus qamariyah. Kadang-kadang ya, kalau kita kebanyakan sekarang ya nahtam bil miladiyah aksar ya, maksudnya kita mementingkan lebih tanggalan Masehi daripada hijriyah. Padahal kebanyakan hukum itu hijriyah. Ya, zakat juga, haulnya zakat itu semuanya hijriyah. Kemudian takribiyah alias kira-kira ya, kira-kira 9 tahun. Maksudnya apa? Tidak harus pas 9 tahun hijriyah, tapi boleh kurang. Kalau lebih ya jelas, kalau kurang ya apa? Nah, maka boleh kurang jika kurangnya tidak sampai 16 hari. Kurangnya tidak boleh 16 hari atau lebih. Jadi kalau 16 hari pas juga sudah tidak boleh ya. Juga ya. Jadi seandainya ada perempuan keluar darah, dia umur berapa? Oh, kurang 10 hari 9 tahun misalnya hijriyah, maka sudah dianggap haid. Atau kurang 16 hari pas 9 tahun, maka belum haid. Kalau kurang 15 hari sekian jam, 15 hari lebih, yang penting tidak sampai 16 hari, maka sudah tetap dihitung haid. Jadi boleh kurangnya tidak sampai 16 hari. Kalau 16 hari pas atau lebih, maka belum dianggap darah yang keluar sebagai darah haid. Kemudian kalau dia keluar darah, sebagian darah ini keluar fisinil imkan, sebagian keluar belum fisinil imkan. Keluar sebagian, dia belum dianggap perempuan yang bisa haid, misalnya lebih dari 16 hari. Tapi keluar terus sampai sebagian darah keluarnya di waktu yang memungkinkan untuk haid, maka ya apa? Yang keluar di waktu imkan bisa jadi haid dengan syaratnya. Ya kalau memenuhi sampai 24 jam maka nanti jadi darah haid. Kemudian wa ghalibuhu, biasanya perempuan haid itu ishruna sanatan, 20 tahun. Ini zaman dulu ini ya. Tidak tahu kalau sekarang
umur masih kecil sudah kebanyakan haid. Kalau dulu mungkin asyruna sanatan ya. Hah? Bukan karena dulu 20 tahun, tapi diambil dari budak itu. Sini ada di sini. Qala al-Bajuri innahu yu'khadhu min kalamin fi radd bil aib. Fa innahum qalu idza balagatil jariyah 20 sanatan wa lam tahid fa innahu aibun turaddu bihi. Jadi biasanya 20 tahun ini diambil dari bab muamalat berarti ya. Jadi di muamalat itu kalau ada seorang dia beli budak misalnya, dia beli budak perempuan, umurnya 20 tahun atau lebih, ternyata kok ndak haid misalnya, nah, maka itu aib, aib yang boleh untuk dikembalikan jariyahnya, ya tentu dengan syarat-syaratnya rad bil aib, nanti ada itu syaratnya. Nah, dari situ maka diambil kesimpulan bahwa biasanya ya mentok, mungkin ya mentok umur 20 itu keluar biasanya, keluar darah haid. Wala akhiralahu, ndak ada akhirnya, alias ya kadang-kadang umur 70 tahun masih haid, wallahu alam, mungkin ada ya. Terus kenapa, apa fungsinya ulama menentukan sinul ya'as? Ada sinul ya'as katanya para ulama, yaitu umur menopause ya kalau gitu. Jadi umur di mana perempuan sudah tidak haid lagi. Terus apa fungsinya ya? Katanya tidak ada akhirnya. Nah, itu ghaliban saja. Ulama meneliti untuk al-ghalib saja. Ghalibuhu umur 62 tahun itu sudah tidak keluar darah haid. 62 tahun. Tapi hakikatnya ya bisa jadi umur 60 70 ya tetap kalau keluar darah dan memenuhi syaratnya haid tetap dihukumi haid. Jadi seperti itu ya. Kemudian istitradan ya. Sebagian ulama juga mengatakan karena paling sedikitnya umurnya seorang perempuan itu keluar haid 9 tahun, maka inzalnya pun sama, alias tidak mungkin ada keluar mani di bawah 9 tahun. Nah, menurut Ibn Hajar sama persis dengan ini, yaitu takriban ya, kira-kira. Berarti kalau seandainya ada, dan laki perempuan sama, seandainya ada umur 9 tahun anak laki atau anak perempuan, 9 tahun kurang 10 hari hijriyah keluar mani, maka sudah dihukumi mani. Tapi kalau ada anak keluar seperti mani begitu ya, tapi dia 9 tahun kurang 20 hari atau kurang 16 hari pas, maka tidak dihukumi mani. Itu menurut Ibn Hajar. Jadi kalau menurut Ibn Hajar seandainya 9 tahun kurang masih mani, kurang di bawah 16 hari. Tapi kalau Imam Romli dan Imam Khotib juga sama, yaitu tahdidan ya, harus persis 9 tahun. 9 tahun kurang sehari keluar cairan seperti mani, masih tidak dihukumi mani, seperti kencing begitu, kalbol ya. Jadi tapi ya kalau tidak dianggap mani ya berarti seperti kencing ya, tidak balik keluar. Kemudian sebagian ulama ya, seperti di Kasyifatu saja itu dikatakan bahwa dinukil juga dari pendapatnya Imam Romli, bahwa Imam Romli membedakan kalau perempuan takrib, kalau laki tahdid dalam masalah mani. Kenapa? Karena kalau perempuan dikiaskan seperti haidnya, kalau laki ya karena tidak haid maka tahdidan. Sebagai wa naqala Abdul Karim anir Romli at-takrib fil unsa wa tahdid fil sobi, at-takrib fil sobiyah. Abdul Karim ya, Abdul Karim ya. Tak tahu siapa Imam Abdul Karim, mungkin muridnya Imam Romli, Allah sendiri. Fil unsa fil sobiyah. Jadi seperti itu ya.
Kemudian itu tadi paling mudanya, paling kecilnya umur memungkinkan haid. Kemudian sekarang aqallul haid ya. Sekarang paling sedikitnya haid itu berapa? Orang dikatakan haid itu jika keluar darahnya berapa? Walaupun sedikit apa sudah dibilang haid. Aqallul haidhi yaumun wa lailatun. Paling sedikitnya haid itu yaumun wa lailah. Sehari semalam alias 24 jam. Nah, ini gambarannya ada dua ya. Maupun mutasilan. Mutasilan itu berarti bersambung selama 24 jam itu keluar terus. Mutasilan ya. Sampai sehari atau mutaqatti'an ya. Terputus-putus. Berarti keluar 2 jam berhenti, keluar 3 jam berhenti, keluar sekian jam berhenti. Tapi kalau dihitung selama dalam cangkupan 15 hari 24 jam, maka itu juga aqallul haid sama. Yang penting keluarnya 24 jam itu aqallul haid. Walaupun keluarnya bisa-bisa. Ya, walaupun keluarnya bisa-bisa. Dan cukup untuk dikatakan masih haid itu tidak harus keluar itu netes atau yang penting sekiranya kalau dimasukkan katun, kapas, dimasukkan kapas, kemudian diambil masih kotor berarti sudah cukup, itu masih haid. Walaupun tidak keluar netes seperti itu ya, walaupun tidak sampai keluar, walaupun tidak sampai keluar ke tempat yang wajib diistinjai bahkan. Walaupun tidak sampai keluar ke tempat yang wajib diistinjai, yang penting kalau dimasuki kapas, dikeluarkan kok masih kotor berarti masih haid, masih keluar. Masih keluar. Itu paling sedikitnya haid ya. Jadi terkadang langsung bersambung 24 jam tidak berhenti sama sekali, terkadang terputus-putus. Maka kalau terputus-putus selama tidak keluar dari 15 hari, maka haid. Kemudian wa ghalibuhu biasanya perempuan haid itu situn au sab'un 6 atau 7 hari. Wa aktsaruhu paling banyaknya khamsata asyara yauman 15 hari. Maka bisa diambil kesimpulan kalau kurang dari 24 jam maka berarti bukan haid. Makanya apa ya, ada mufasadin. Dan fasad berarti. Kemudian atau kalau lebih dari 15 hari maka berarti ada istihadhanya. Istihadhah. Jadi ya mustahadhatun ikhtalata tuhruha bihaidin. Itu ada di sini. Jadi dia perempuan istihadhah yang bercampur masa sucinya dengan masa sucinya dengan haid ya. Jadi seperti itu. Ala kulli hal itu paling banyaknya haid. Jadi kalau lebih dari 15 hari ya mungkin haid semua, pasti ada yang tidak haid. Pasti ada yang tidak haid. Nah, ya apa? Wah, detailnya panjang kalau istihadhah itu. Mungkin dipelajari fun sendiri ya. Nah, mungkin itu saja. Kemudian halas. Baik. Mana? Ada yang perlu dibahas, tafadhal. Masalah Syahrul Hilali tadi, ini ada faedah dikatakan bahwa i'lam anna syahra mata utlika fi kalamil fuqaha fal murad bihi al hilali illa fi salasati mawadi' fil mumayyiza al faqida syartan. Masalah istihadhah ketika mumayyiza yang tidak ada syaratnya, faqida syartan, mumayyiza apa namanya? Kemudian yang kedua wa fil mutahayyirah,
Kemudian yang ketiga wa fil hamli bin nadhar li aqallihi wa ghalibihi. Fa inna syahra fi hadhil mawadhi' adadiyun yakni salasina yauman. Fa inna syahra fi hadhil mawadhi' adadiyun. Jumlah bilangan lengkap yaitu yakni salasina yauman 30 hari. Wajib itu. Untuk yang bulan Qamariyah itu memang dibedakan, ada istilah hilaliyah, ada istilah adadiyah. Itu kan makanya tadi termasuk adat. Karena kalau di sini katakan kalau hilaliyah, ya, kalau dikatakan yang tadi Qamariyah hilaliyah, li'anna sanatal hilaliyah Salasumiyah wa arba'a wa khamsuna yauman wa khumus yaum wa sudus. Jadi enggak sampai 360. 354 hari lebih khumusul yaum. Bi khilafil adadiyah fa inna salasumiyah wa sittun. Lengkap setiap bulannya 30. Jadi 360. Ya kan? Cuma miladiah juga kadang-kadang tidak 30 itu ya. 365 kalau miladiah. Kalau miladiah kan syamsiah. Nah, kalau syamsiah itu juga tidak 30, ada 28, ada 29. Nah, itu juga muskil ya. Berarti ada dia itu dihitung kabisat sama basitot. Kalau kabisat itu yang dibagi 4 itu 29. Kalau lainnya basitot 28. Ya, kalau di sini mana bahkan kalau yang ada dia fa innaha salatsumi'a wasitun yauman la tangkus wa la tazid. Wasyamsiyah salatsumi'a wa khamsa wa sittun yauman wa rubu'ul yum. Lebih ada lagi lebihnya rubu'ul yum. Makanya beberapa tahun itu kadang ada pergeseran. Itu kalau syamsiyah ini. Nah, ini illa juz'an min salatsumi'a juz' minal yum. Nah, ini kan hitungannya kan bulan ya. Bukan tahun ya. Kalau tahun begitu ya. Hitungannya kan bulan. Bulannya kalau pakai bulan syamsiah itu belum tentu telatin yom juga kalau diadakan ada dia itu. Karena kalau ada dia kan berarti harus tahdid itu ya. Dan itu kalau dikatakan 30 telatuna yauman belum tentu juga bulannya telatuna yauman itu. Lah kalau iktimatnya dengan syamsiah gimana itu kalau ada dia itu? Tinggal ngurangi. Jadi setiap tahunnya antara 10 sama 11 hari. Jadi kalau 9 tahun dia ingat ulang tahun Masehinya misalnya tanggal sekian Januari, tinggal dikurangi mundur antara 90 sampai 99 hari, disitulah 9 tahun hijriahnya dikurangi. Hijriah. Untuk apa ngurangi? Untuk mengetahui bahwa itu hilaliyahnya. Iya tahu. Cuma permasalahannya sekarang itu boleh pakai syamsiah fi thalatha. Kan gitu tadi itu. Ada dia. Itu ada dia kan. Tapi kalau ada dia kalau syamsiah juga belum tentu talatina yauman. Ini kalau permasalahan ada beberapa masalah yang ada di istihadah itu seperti mumayyiza, mutahayyirah atau hamil itu dilihat nanti ketika menentukannya jumlah 30 hari bukan masalah bulannya. Disempurnakan 30 harinya. Ada di itu asli istilahnya 30 harinya itu maksudnya. Ya bukan berarti kepada syamsiahnya tadi itu. Bukan. Ya, bukan nama kalender. Ya. Maksudnya bukan jenis kalender. Cuma istilah saja. Syahr adadian ya ini salah. Sana adadian 360. Di situ coba ibarahnya apa di situ? Ibarahnya. I'lam anna syahra mata utlika fi kalamil fuqaha fal murad bihi al hilali illa fi salasi mawadhi fil mumayyiza al faqida syartan wa fil mutahayyira wa fil hamli bin nadhar li aqalli wa ghalibihi fa inna syahra fi hadhil mawadhi adadiyun yakni salasina yauman. Oh ya wes berarti tidak ada kesaksian situ.
Ya khair. Ada yang lain? Cukup. Ya Allah, bismillah. Berak ya Muhammad. Hah? 15. Tapi ada soal jawab nanti ya. Asyra dan hakik soal jawab.